Shalom, jemaat Tuhan berbahagia dan diberkati. Firman Tuhan hari ini yaitu dari Mika pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-5. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu, kasih-Mu, bahkan damai sejahtera-Mu. Kami siap untuk firman Tuhan hari ini. Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan membimbing kami, sehingga kehidupan kami semua adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ampun dosa Allah kami Tuhan, berkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baik jemaat Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan hari ini yaitu dari Mika pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-5. Judulnya Sion sebagai pusat kerajaan damai. Jemaat Tuhan, sebagaimana kita manusia hidup damai bersama, rukun, yaitu kita manusia adalah makhluk sosial. Karena itu satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Perlu damai, perlu berteman, hal-hal yang tentunya adalah kebaikan, kebenaran. Tetapi terkadang kita melihat di sekitar kita terjadi peperangan dan lain-lain juga, atau juga konflik. Nah, firman Tuhan hari ini melalui nubuatan Nabi Mika dalam pasal 4 ayat 1 sampai 5 ini, dengan judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Di sini kita ketahui dalam Mika ini, ya, kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan lihat di pasal yang pertama, bagaimana bangsa Israel dengan kehidupan mereka, yang mana mereka berbuat dosa, tapi mereka bertobat. Karena mereka kembali kepada jalan Allah, seperti nubuatan Nabi Mika, Tuhan tetap setia menyampaikan janji rencana agungnya, menghadirkan shalom atau damai sejahtera. Dan bisa kita lihat juga dalam Yesaya pasal 9, ya, ayat 5 sampai yang ke-6, saya akan bacakan. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di batas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, jemaat Tuhan, dan itulah yang bisa kita sangat bersuka cita, ya. Apalagi kita sudah masuk pada minggu Advent yang pertama, penantian Tuhan datang. Nah, janji Tuhan, Raja damai, dan Yerusalem menjadi pusat, ya, shalom atau damai sejahtera, itu janjinya. Dalam ayat yang pertama, nas kita saya baca, ya, Mika tadi, ya, firman Tuhan Mika pasal 4 tadi, ayatnya yang pertama saya baca. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, ya. Gunung rumah Tuhan itu berarti Yerusalem, ya.
Dan waktu itu akan menjadi masa damai sejahtera, kebahagiaan, dan kesalehan. Dan ini poin penting yang dinubuatkan oleh Mika, ya. Saya katakan tadi ada 2. Gunung rumah Tuhan, yaitu Yerusalem, ya. Apa itu gunung rumah Tuhan? Itu menggambarkan Yerusalem. Dan yang kedua, maksud dari nubuatan Mika ini, waktu itu akan menjadi masa damai sejahtera, kebahagiaan, dan kesalehan. Nah, hal ini sangat penting sekali, ya. Karena janji Tuhan, rencana agungnya, dan Dia Allah yang tepat janji, ya. Dan dari firman Tuhan inilah yang akan menjadi standar untuk menyelesaikan semua konflik antar manusia. Tidak akan ada lagi perang, ya. Dalam nas kita ayat 3, ya, secara keseluruhan bisa jemaat baca, ya. Tuhan yang punya rencana. Tuhan itu hakim. Dia tahu apa yang menjadi hal hidup kita, bahkan keselamatan kita. Sehingga nubuatan Nabi Mika ini mengingatkan kita, ya, bahwa Tuhan pasti akan menggenapi tentang hadirnya shalom, damai sejahtera. Dan dalam nas hari ini digambarkan yaitu Yerusalem. Dan semua konflik antar manusia tidak akan ada lagi. Tapi yang ada adalah kebahagiaan, kesalehan, bahkan di atas segalanya adalah damai sejahtera. Melalui nas ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak suka ada konflik, ada permusuhan, ada pertengkaran, hal-hal yang sifatnya tidak rukun, tidak damai. Tuhan tidak suka. Bahkan kita tahu Tuhan adalah kasih-Nya tak terbatas. Bahkan dirinya Dia berikan mati untuk menebus dosa manusia. Dan Dia bangkit hidup kekal, dan anugerah keselamatan dinyatakan. Inilah menjadi hal penting bagi kita. Tuhan ingin kita percaya kepadanya. Tuhan ingin kita setia dan terus berjalan bersamanya untuk selamanya dan seterusnya. Itu sangat jelas, ya, dalam nas kita dalam ayat 5 firman Tuhan hari ini. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Jemaat Tuhan, sangat luar biasa nubuatan Nabi Mika ini, bahwa apapun yang menjadi kehidupan kita, bagi orang yang pernah mendengar ajaran atau firman Tuhan, pasti mendengar dan melakukannya. Walaupun jujur, ya, faktanya ada konflik, ada peperangan dan lain-lain yang meresahkan, jauh menciptakan damai sejahtera, tidak mengindahkannya, tapi tetap perang, berkonflik dan lain-lain. Tetapi seperti dalam nas hari ini, untuk masa akan datang, pasti akan ada tergenapi nubuat Nabi Mika tersebut. Akan terjadi damai sejahtera. Bisa kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat 1, ya. Saya coba baca, ya. Wahyu pasal 21 ayat 1, dan itu pasti janji Allah. Ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Amin, jemaat Tuhan. Jelas, ya, bahwa Tuhan setia pada janjinya. Dan Yesuslah akan menjadi pemimpin dunia. Ini menjadi hal yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Dan untuk kehidupan kita sekarang, mari tetap teguh, tetap kuat, tetap bersemangat, ya. Hadirkan gaya hidup yang berdampak, yaitu menghadirkan shalom atau damai sejahtera, mewujudkan damai sejahtera itu,
Dan itu di mana kita mulai? Dari diri kita sendiri, keluarga kita, dari gereja dan dunia. Sehingga hadirnya kita adalah sebagai umat Tuhan, umat gereja, yaitu sebagai umat yang memberikan teladan, ya. Seperti dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 saya baca, bagaimana kita menjadi surat Kristus yang ditulis, surat Kristus yang adalah berdampak. Saya baca 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging itu dalam hati manusia. Itu kita surat Kristus, ya. Surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan, oleh pengajaran firman Tuhan, kebenaran yang harus terus kita suarakan, yang harus terus menjadi gaya hidup kita. Walaupun jujur sekarang kita masih dalam keadaan pandemi, ya, melawan musuh yang tidak kelihatan dan tidak mudah. Kalau kelihatan enak, ya, mau kita berperang dengan musuh yang kelihatan, walaupun Tuhan melarang kita berperang, ya. Tapi untuk yang ini mau perang tidak mungkin, tidak kelihatan, ya. Tapi tetap kita harus jaga diri, jaga kesehatan dengan prokes COVID-19, saya yakin. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita pasti sehat. Kita pasti aman dan harapannya COVID-19 cepat berakhir. Jadi biarlah kita menjalankan hidup kita dengan baik dan benar, sehingga apa yang jadi buatan Nabi Mika ini, ya, adalah gambaran rancangan agung Tuhan, rencana agung Allah itu pasti dan terjadi. Dan mari kita terus melanjutkannya dan hidup membawa damai sejahtera dalam seluruh hidup kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.